Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naro Chess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Thomas Barnes melawan Paul Morphy. Permainan ini terjadi pada bulan Juni 1858. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Barnes sebagai putih dan Morphy memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan sebuah pembukaan pilidor defense atau pion ke D6. Nah, di sini langsung dilanjutkan dengan pion ke D4 menawarkan pertukaran. Sebenarnya banyak sekali pilihan untuk menjawab posisi ini. Makan pion, kuda ke C6 atau kuda ke D7. Tapi Morphy mencoba variasi yang cukup berani, yaitu pion ke F5 guys. Sudah sangat jelas jika ini pilihan orang nekat ya. Karena gajah C4 tentu bisa dimainkan dengan kombinasi serangan memakan pion di E5 dan tentu kuda ke G5. Ya, tapi Barnes juga memilih langsung memakan pion di E5. Setelah Morphy memilih memakan pion E4 menyerang kuda, tentu saja kuda langsung pergi ke G5. Tempo menyerang pion dan nampaknya petak F7 akan coba dieksploitasi oleh putih. Jadi Morphy hanya bisa melindungi dengan pion ke D5, lalu pion juga maju ke E6. Persiapan kuda ke F7. Baiklah, bukan melindungi dengan kuda ke H6, tapi Morphy mengeluarkan gajahnya ke C5. Oke, di partai aslinya kuda tetap ke F7. Ya, tapi mungkin ada yang sadar jika pola ini mirip dengan posisi Free River Attack ya. Dan mungkin saya akan coba tunjukkan salah satu kombinasi yang bisa dimainkan putih di posisi ini. Yap, saya rasa banyak yang udah tahu jika kuda bisa saja memakan pion di E4. Karena jika pion makan menteri H5 skak gajah. Jadi setelah gajah ke P4 skak terlebih dahulu dan pion menutup skak, baik, jika pion memakan kuda, mungkin memakan menteri jadi pilihan terbaik di posisi ini. Tapi ada satu variasi yang kalian juga harus tahu kawan-kawan, yaitu menteri tetap ke H5 untuk skak. Setelah ditutup dengan pion, menteri pergi ke E5 menyerang benteng. Jika menutup dengan kuda, ya makan gajah. Atau jika ditutup dengan menteri, maka menteri akan memakan pion di C7, masih menyerang gajah. Kuda keluar ke C6, namun gajah juga bisa keluar ke B5. Ancamannya makan kuda skak, pion makan dan menteri makan skak benteng. Makanya kuda ke D7 dan di sini baru pion makan gajah. Ya, ini mungkin rokade pendek aja. Sampai di sini, jika kalian analisis menggunakan komputer, jelas putih lebih diunggulkan. Tapi, sayangnya semua perwira hitam berkembang dengan sangat cepat. Jadi menurut saya, ini tergantung kondisi juga ya. Bisa saja hitam malah lebih diunggulkan jika dia adalah tipe pemain yang suka menyerang atau agresif. Ya, tapi baiklah, ini hanya sharing dan referensi saja. Dan kita kembali ke permainan. Nah, jadi di sini bukan kuda memakan pion di E4, tapi kuda langsung F7, serangan garpuan menteri dan juga benteng. Menteri pergi ke F6 untuk sekaligus ancaman skakmat. Jadi Barnes melindunginya dengan gajah ke E3, sekaligus mengajak pertukaran gajah. Sayang itu ditolak saja dengan pion ke D4, terus menyerang gajah. Dan tentu saja gajah juga pergi ke G5, menyerang menteri. Menteri maju satu petak ke F5 menyerang gajah. Dan akhirnya di sini kuda mau makan benteng. Ya, tapi tentunya menteri juga makan gajah. Dilanjut lagi dengan gajah keluar ke C4. Benar-benar permainan yang sangat agresif guys. Karena dia juga mengizinkan Morphy untuk memakan pion di G2. Yang sayangnya itu adalah jebakan. Karena jika menteri makan, menteri bisa ke H5 skak gajah atau bisa juga memakan pion di H7. Ya, tapi untungnya Morphy nggak terjebak dengan itu dan mulai mengaktifkan kudanya ke C6. Oke,
ini juga balasan jebakan dari Paul Morphy. Karena sekarang jelas kuda bisa menyelamatkan diri ke F7. Dan coba kita perhatikan, dengan kuda yang menutup diagonal raja, berarti sekarang Morphy jadi berani memakan pion di G2 kawan-kawan, mengancam benteng. Ya, setelah benteng pergi ke F1, pelan tapi pasti kuda naik ke F6. Lihatlah, meskipun Raja Hitam sangat rawan akan serangan, tapi Morphy juga punya pasukan sentral yang sangat-sangat kuat. Jadi jika benteng bisa dibawa ke E8 atau D8, sudah pasti itu akan menjadi serangan yang sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu mungkin saat ini Putih harus melakukan rokade panjang secepatnya. Namun, dia malah memainkan pion ke F3 guys. Gak tahu pasti apa tujuannya, tapi jelas ini adalah gerakan yang cukup buruk. Kenapa? Karena dia memberi hitam banyak sekali opsi untuk dimainkan. Dan salah satunya adalah kuda ke B4. Tentu kalian tahu, ancaman nyatanya adalah pion ke C2 skak benteng. Jadi Barnes melindunginya dengan kuda ke A3. Ya, jika melihat bentuk posisi ini, dua pion ini bisa dimajukan untuk mulai menggempur pertahanan putih. Tapi Morphy juga punya taktik tersembunyi. Gajah memakan pion di E6 kawan-kawan, mengancam kuda 2 kali, tapi mengorbankan gajah. Dan saya juga nggak perlu analisis posisi ini, karena Barnes juga memakan gajah. Lalu apa selanjutnya? Pengorbanan kuda lagi ke D3 skak. Yap, raja nggak bisa bergerak, dan ini hanya ada 2 pilihan. Tapi jika makan dengan pion, maka gajah ke B4 skak, menteri menutup, dan skakmat. Jadi dengan kata lain, menteri harus memakan kuda. Lalu setelah pion balik memakan menteri, Barnes langsung mengambil tindakan dengan rokade panjang. Lihatlah, kuda masih menjaga pion C2, jadi jelas Morphy memakan kuda yang gratis ini. Karena jika pion makan jelas skakmat ya. Oleh karena itu, gajah juga turun ke B3 melindungi pion. Lalu kembali dilanjutkan dengan pion ke D2 skak. Oke, ini juga memaksa raja ke B1. Lalu gajah juga kembali mundur ke C5. Melihat keunggulan hitam, sekarang tentunya dia sangat diunggulkan. Tapi putih juga belum menyerah dan memundurkan kudanya lagi ke E5 kawan-kawan. Bukan rokade panjang, tapi Morphy menjawab dengan raja ke F8, mengamankan raja dan persiapan bawa benteng ke E8. Kuda mundur lagi ke D3 menyerang gajah. Namun Morphy jelas gak peduli dan tetap membawa bentengnya ke E8. Baiklah, secara gak langsung gerakan ini juga melindungi gajah kan? Tapi Barnes tetap memakan gajah dengan kuda. Jelas ini adalah blunder yang sangat-sangat fatal. Ya, karena tentunya Morphy berani memakan benteng dengan mengorbankan menteri. Yes, tentu ini ancaman skakmat ya. Jika benteng makan menteri, bentengnya 1 skak, benteng makan dan pion makan promosi menteri skakmat. Namun Barnes masih melanjutkan dengan membawa kuda ke E6 skak. Ya, setelah dimakan saja dengan benteng, baru di sini juga Thomas Barnes langsung menyerah. Dan oke, sebenarnya dari tadi putih juga udah gak ada harapan ya. Tapi setidaknya ini menjadi semakin jelas jika ancaman skakmat nggak bisa dihindarkan lagi. Coba kita lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Ini mau nggak mau, pion harus maju ke C3 melindungi benteng. Yang sayangnya, benteng masih akan tetap ke E1. Membawa raja ke C2 jelas makan benteng dan tetap skakmat nggak terhentikan. Atau jika dia membuka pion A-nya ke A3, ya tetap benteng makan benteng skak, raja A2 nggak ngaruh sama sekali. Atau jika raja C2 malah skakmat dengan pion. Jadi mau gak mau gajah harus makan benteng. Dan setelah menteri makan balik skak, raja harus naik ke A2. Lalu kunci saja dengan menteri C2. Dan ini raja udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tinggal gerakan pasrah seperti pion A4. Ya udah,
Jangan pusing-pusing lagi tinggal promosi kuda. Karena mau apapun jawaban putih selanjutnya, otomatis menteri akan memakan pion B2 skakmat. Yes, ini adalah salah satu permainan terbuka yang sangat agresif. Sebenarnya Paul Morphy juga banyak blunder di game ini, tapi seperti yang saya katakan di analisis tadi, jika keblunderannya itu punya alasan kuat agar perwiranya bisa lebih aktif untuk melakukan serangan. Ya, tapi tetap saja saya pribadi nggak merekomendasikan cara memblunderkan diri buat mengaktifkan buah atau perwira. Jadi mending main aman saja, karena ini hanya murni untuk entertain. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partinya bisa bermanfaat. Dan saya juga ucapkan selamat berpuasa juga bagi yang menjalankan. Semoga diberi kelancaran dan berkah selalu. Ya, dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.